Ya. Yang juga tidak kalah menarik terkait dengan yang disampaikan oleh Wakil Presiden tadi, Ya. Pak Erwin, adalah terkait dengan ada 4 tantangan dan agenda penting ke Ya. depan. Ini juga berpotensi Ya. ya mewarnai lah dari RKP 2024 ini, Pak Erwin. Ya. Pertama soal pemilu dan pilkada serentak, Ya. IKN, bonus demografi dan perubahan iklim. Ada Ya. tanggapan Pak? Ada respon? Pemilu pasti, gitu ya. Itu tak dapat kita lupakan. Itu ada pengaruhnya bagi proses pembangunan yang ada kan. Tapi jangan sampai itu membuat fondasi kita goyah. Itu adalah pesta demokrasi. Jadi kita tetap megang arahan itu adalah pesta yang kita semua harus mengikutinya, harus kemudian merayakannya dengan berbagai aturan yang ada. Karena itu sebenarnya adalah cara kita untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi jangan sampai dengan yang pendek, yang katakanlah politik itu bisa merusak tujuan pembangunan jangka panjang kita. Nah, gunakan itu untuk kita memilih sampai dengan arah Indonesia Emas 2045. Lompatannya ada di situ. Yang kedua, saya tadi merecall pernyataan Pak Wapres bahwa jangan lupa juga ada mengenai kesinambungan, lihat lingkungan gitu kan. Iya, betul. Tadi saya sampaikan di awal, kita bicara tadi bahwa 2024 itu diperkirakan akan El Nino. Karena ada kekeringan, contoh itu, karena kekeringan. Nah, ini kan waspadai itu. Bagaimana ketahanan pangan kita, bagaimana produksi padi kita, bagaimana dengan peran daerah, bagaimana peran pusat. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Itu antara lain message yang saya pikir disampaikan oleh Pak Wapres tadi. Oke, baik. Terkait dengan bonus demografi, Ya. Pak Erwin, ini suatu tantangan, tapi di satu sisi juga menjadi peluang. Ya. Kalau ini dimanfaatkan semaksimal mungkin, Ya. bukan tidak mungkin Indonesia juga Ya. lepas dari negara Betul. berkembang menjadi negara Betul, maju. betul. Ini implementasinya seperti apa, Pak, mengawal hal ini? Peran Makanya Bapak seperti dalam apa? desainnya acara kita pada hari ini, proyeksi pembangunan mendapat porsi yang cukup dominan. Karena kita menganggap bahwa proyeksi penduduk itu adalah merupakan hal yang kita harus pedomani. Salah satunya adalah tadi itu, bagaimana dengan bonus demografi, bagaimana dengan beban katakanlah generasi kita ke depan, gitu kan? Itu harus menjadi bagian dari dasar penyusunan dari produk-produk pembangunan kita. Termasuk juga kita bisa melakukan prediksi bagaimana kemiskinan antara timur dan barat dengan menggunakan proyeksi ini. Pendekatannya bagaimana? Pendekatan pembangunan infrastruktur untuk kemiskinan di Jawa berbeda dengan yang di Papua, berbeda dengan di Sumatera. Makanya tadi saya sangat gembira bahwa kita bisa launching pada hari ini mengenai proyeksi penduduk tadi. Jadi bukan hanya number jumlah penduduk, tapi komposisinya bagaimana. Itu yang menjadi hal penting bagi kita di dalam perencanaan pembangunan.